Selanjutnya, tampil keempat adalah Anissa Nur Fatwa dari UIN Profesor Saisu Purwokerto dan kepada ibu ibu mentor, ibu atau bapak ini ya? Ibu, Bapak. Ibu ya, Ibu, karena ya. namanya Indah Wijaya Antasari MPom. Selamat datang kepada Mbak Anissa. Silakan langsung bisa pemaparan untuk presentasi. 7 menit dimulai dari sekarang, Mbak. Oke, baik Bapak. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang telah disediakan. Perkenalkan di sini nama saya Anissa Nur Fatwa dan di sini juga telah hadir mentor saya yaitu Ibu Indah Wijaya Antasari. Untuk rancangan aktualisasi yang saya susun di sini adalah optimalisasi layanan referensi dengan konsep Living Collection di UPT Perpustakaan UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Nah, untuk jabatan saya di sini yaitu adalah calon dosen Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri dan saya mendapatkan tugas tambahan yaitu ditempatkan di UPT Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto. Nah, kemudian setelah saya kurang lebih ditempatkan di sini selama 2 bulan lebih, di sini saya memilih beberapa isu. Ya, di antaranya yang pertama itu adalah belum optimalnya kemampuan dalam menulis ilmiah mahasiswa program studi perpustakaan dan informasi, kemudian belum tersedianya sistem yang mewadahi dalam pengarsipan dokumen akademik program studi perpustakaan dan sains informasi. Yang ketiga, belum optimalnya publikasi internasional dosen prodi perpustakaan sains informasi. Yang empat, belum optimalnya pelayanan pada layanan referensi di UPT Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto. Dan yang kelima adalah belum optimalnya jumlah tenaga pendidik di program studi perpustakaan dan sains informasi. Kemudian setelah saya melakukan analisis dengan APKL, kemudian juga selanjutnya di analisis USG. Nah, di sini dari kedua hasil tersebut adalah saya mengambil isu tentang belum optimalnya pelayanan pada layanan referensi di UPT Perpustakaan UIN Saizu Purwokerto. Kemudian juga setelah dianalisis dengan menggunakan diagram fishbone, ya akhirnya isu yang saya angkat adalah tentang pengoptimalisasian layanan referensi. Nah, kemudian mengapa isu ini saya pilih? Karena berdasarkan dari hasil pengamatan dan juga hasil berdasarkan diskusi dengan para mentor dan juga eh, beberapa pustakawan di sini ada layanan referensi yang mana mayoritas pemustaka di sini itu dalam mendapatkan layanan referensi itu belum optimal karena SDM di perpustakaan hanya mampu dilayani oleh dua orang pustakawan saja. Dan SDM yang menguasai bidang tersebut juga hanya sedikit, jadi yang untuk pustakawan yang lain tidak terlalu cakap dalam untuk pelayanan tersebut. Maka dampaknya adalah layanan referensi yang disajikan di sini menjadi kurang optimal dengan baik. Nah, kemudian untuk gagasan yang saya susun di sini, untuk pengoptimalisasian layanan referensi di sini ada 7 kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan inventarisasi dosen yang pernah mengampu mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian yang kedua yaitu menentukan dosen yang bersedia menjadi calon living collection. Yang ketiga melakukan konfirmasi kesediaan. Kemudian yang keempat menyusun alur prosedur dalam pemanfaatan living collection. Yang kelima melakukan promosi living collection melalui sosial media Instagram. Yang keenam yaitu launching living collection dengan menghadirkan satu dosen dan mahasiswa untuk melakukan diskusi interaktif. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut terhadap living collection. Kemudian untuk ini ada uraian kegiatan yang pertama itu eh, melakukan inventarisasi untuk core values-nya yaitu core values-nya ada 7 poin yaitu poin berakhlak. Kemudian untuk kegiatan kedua juga untuk core values-nya sama ada semua poin berakhlak dan yang di kegiatan ketiga juga melakukan konfirmasi kesediaan dosen untuk menjadi living collection yaitu untuk core values-nya juga sama untuk ke semua poin berakhlak. Kegiatan keempat yaitu menyusun alur prosedur dalam pemanfaatan living collection dan untuk core values-nya juga sama untuk semua poin berakhlak. Dan kegiatan kelima melakukan promosi living collection melalui Instagram perpustakaan.
Dan untuk core values-nya juga sama, semua poin berakhlak. Kegiatan keenam yaitu uji coba living collection dengan menghadirkan satu dosen dan mahasiswa dalam bentuk diskusi interaktif. Dan untuk core values-nya yaitu juga sama, semua poin berakhlak ada. Dan kegiatan terakhir yaitu melakukan evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi terhadap layanan living collection. Dan untuk core values ASN-nya yaitu semua poin berakhlak. Nah, jadi untuk jadwal kegiatannya di sini, untuk 7 kegiatan di sini saya menyesuaikan dengan jadwal yang sudah disesuaikan, yang sudah diberi oleh panitia, yaitu dari mulai tanggal 23 September sampai dengan tanggal 5 November 2025. Adapun untuk kendala dan antisipasi di sini, di saat saya mengalami kendala di beberapa kegiatan dalam tahapan aktualisasi, di sini untuk masing-masing poinnya ada. Yang pertama, untuk melakukan pendataan dosen, jika saya mengalami kendala, antisipasinya itu akan terus menyebarkan link Google Form pada grup WhatsApp. Kemudian yang kegiatan kedua, jika saya mengalami kendala, yaitu melakukan penyebaran link Google Form secara personal. Kemudian di kegiatan ketiga, kendalanya kemudian saya akan mengecek atau mengkonfirmasi kepada admin sister, dalam hal ini UPT TIPD, untuk melihat rumpun ilmu dan meminta pada bantuan LPM untuk melihat rumpun ilmu. Kemudian dalam kegiatan keempat, jika mengalami kendala, untuk antisipasinya yaitu melakukan studi banding pada perpustakaan perguruan tinggi lain yang memiliki layanan sejenis. Kemudian di kegiatan kelima, di saat melakukan promosi living collection, jika terjadi kendala, maka akan terus melakukan sosialisasi pada saluran media sosial UPT Perpustakaan ataupun juga secara personal secara berkala. Dan kemudian di saat ada kendala pada saat launching living collection, maka akan melakukan konsultasi dengan pihak internal UPT Perpus untuk meminta saran dan masukan. Mungkin untuk yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Mbak Anissa Nur Fatwa dari UIN Profesor Saiju. Dan selanjutnya untuk penguatan kepada mentor Ibu Indah Wijayantasari, kami berikan waktu sampai dengan maksimal 5 menit. Monggo, Bu Indah. Terima kasih, Pak. Terdengar nggak ya? Terdengar Ibu, monggo dilanjut. Eh, Selamat ya Mbak Anissa, sudah selesai ini membuat konsep yang bagus dan berhasil dipaparkan hari ini, diseminarkan. Untuk diketahui bersama bahwa kalau di perpustakaan UIN Saizu, layanan referensinya itu ada dua ya. Satu untuk penelusuran hadis, satu untuk penelusuran literatur untuk penelitian. Karena di sini kan mahasiswa tugas akhir itu skripsi, tesis, disertasi. Jika dalam 1 tahun mahasiswa baru itu ada 3.500, maka kemungkinan 3.500 juga yang sedang melakukan skripsi, tesis, dan disertasi itu. Dengan pustakawan yang cuma 2, yang tadi sesuai dijelaskan sama Mbak Anissa itu, sebenarnya kita kan kekurangan ya, kalau dari sisi SDM pustakawan. Cuman mengambil ide bagaimana cara agar sekian banyak mahasiswa itu bisa tetap terlayani. Karena walaupun bagaimana skripsi, tesis, disertasi itu relatif menjadi hantu lah ya bagi mahasiswa ketika melakukan studinya di perguruan tinggi. Berbeda tingkat kesulitannya dengan mata kuliah biasa seperti itu. Sehingga yang kebetulan saya sendiri ngajar Metopen ya, dengan beberapa teman pengajar itu, masalah ini menjadi satu concern tersendiri bagi perpustakaan. Kebetulan saya kepala UPT Perpustakaan yang ingin membantu kampus untuk memberikan jalan mahasiswanya agar mempunyai tesis, skripsi, disertasi yang berkualitas dan juga tidak lama gitu ya. Karena mahasiswa DO itu rata-rata dari sini masalahnya, bukan DO gara-gara nggak melakukan mata kuliah A, B, C itu kayaknya jarang. Tapi kalau skripsi, tesis, disertasi itu udah masalah nasional. Dan Mbak Anissa ketika kita berdiskusi bareng, beliau menggunakan metode yang tadi telah dijelaskan bahwa
keperluan ini bisa ditutupi dengan living collection ini. Kita juga lewat studi beberapa perpustakaan lain gitu ya. Dan kesimpulan ini juga ada penelitian sebelumnya di mana mahasiswa sering kesulitan dalam mencari literatur, dalam menentukan bagaimana metode, dalam mengeksekusi pembahasan, bahkan sampai di kesimpulan sekalipun, bahkan abstrak yang sedikit itu seringkali juga masih kesulitan bagaimana abstrak yang bagus seperti itu. Sehingga saya ingin melibatkan beberapa dosen Metopen. Syukur-syukur yang profesor nanti bersedia gitu ya Mbak Anissa ya. Kita juga memprioritaskan, cuma kan dari sisi kesediaan tidak semua orang mempunyai waktu yang cukup ya untuk mahasiswa ya, seperti itu. Sehingga saya sangat mengapresiasi program ini yang benar-benar kita butuhkan dan insya Allah akan bisa melancarkan studi mahasiswa-mahasiswa di sini sehingga keluarannya mempunyai kualitas yang bagus dan juga tidak lama, lebih cepat dari biasanya. Diharapkan seperti itu. Terima kasih, Pak. Matur nuwun, Ibu Mentor. Silakan untuk Pak Penguji, Bapak Haji Mukhlis, untuk memberikan konfirmasi atau tanya jawab kepada peserta. Terima kasih eh, Mbak Anissa ya, dan Bu Coach, Ibu Indah ya, Bu Mentor. Terima kasih. Ini luar biasa ini. Optimalisasi layanan referensi dengan konsep living collection. Gitu ya. Di UPT Perpustakaan UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Oke, seberapa urgen layanan referensi dengan konsep living collection di tengah-tengah digitalisasi? Karena sekarang ini apa yang tidak kita tahu? Kita tanya kepada AI, model apa saja, itu sudah ada. Bahkan itu merupakan hasil dari penelitian-penelitian orang-orang terdahulu yang memang masuk dalam sistem SEO ya di sana. Lalu seberapa efektif dan living collection ini bisa dilakukan? Sementara ada hal yang ditawarkan yang lain ya, yang lebih mudah, bahkan ada dalam genggaman. Semoga Mbak Anissa. Oke. Baik, Bapak. Izin menjawab. Jadi, memang dengan adanya AI ini sangat terbantu sekali ya, apalagi untuk mahasiswa. Tapi, apakah pertanyaan di sini juga muncul pertanyaan lagi, apakah memang mahasiswa tersebut sudah cakap dalam menggunakan AI tersebut dan apakah sudah cakap dalam memilih informasi yang relevan? Karena kan memang AI itu mengambil dari berbagai sumber yang banyak dan banyak sekali di internet, bahkan berjuta sumber bisa disajikan oleh AI. Tapi apakah mahasiswa tersebut sudah literate, apakah sudah melek juga, apakah sudah bisa memilih mana yang relevan dan mana yang valid untuk mereka sajikan atau untuk mereka pakai dalam mengakses informasi tersebut. Jadi masih banyak kemungkinan kalau kita menggunakan AI masih banyak kesalahannya, bisa saja ya, belum tentu informasi yang disajikan itu dapat disaring juga oleh mahasiswa. Maka dengan adanya living collection ini dari orang yang memang sudah ahli dalam bidang tersebut, sudah dipastikan ahli, sudah insya Allah sudah dipastikan ahli karena memang bidangnya juga di bidang Metopen. Nah, maka living collection ini menjadi sangat urgen untuk diadakan, untuk dimunculkan di PT Perpustakaan seperti itu, Bapak. Karena memang tidak semua mahasiswa yang menggunakan AI itu juga mampu untuk memilih, untuk memilah informasi yang akan mereka pakai seperti itu. Baik, ini cukup menarik ya. Jadi living collection sebagai salah satu alternatif ya, bukan alternatif tapi terobosan, saya kira terobosan bagaimana mengakselerasi agar mahasiswa kita dalam membuat satu karya ilmiah ini bisa kompeten ya, memiliki kompetensi yang lebih baik. Namun demikian, kadangkala ada informasi ya dari mahasiswa. Ini ada yang katanya dosen killer kemudian pembimbing yang sibuk dengan urusannya sendiri ya. Nah ini kemudian semakin dosen ini memiliki kompetensi ya, bahkan kompetensi bukan hanya di kampus ya, tapi sudah sampai nasional bahkan internasional. Apakah bisa kemudian lebih efektif
untuk menjadi living collection ketika itu dibutuhkan oleh mahasiswa, sementara dia lebih senang mengikuti akreditasi, kemudian kegiatan-kegiatan aksesor dan seterusnya di kampus yang lain, karena ya ini lagi rame-ramenya ini terkait dengan pendidikan ini ya. Katakanlah ketika Menteri Agama menyampaikan yang namanya guru pendidik adalah pejuang ya. Jangan mengharapkan gaji. Tapi normally bahwa manusia itu pasti akan mencari penghasilan. Nah, ini hubungannya dengan living collection ini ya, dengan katakanlah profesor yang sudah go internasional. Ini seberapa efektif? Nah, jadi sebelumnya itu dalam tahapan kegiatan juga saya ada melakukan pendataan dosen-dosen, jadi tidak hanya satu atau dua atau beberapa pilihan saja. Nah, jadi nanti mahasiswa itu eh, istilahnya bisa melihat dulu data yang telah disajikan, ya Pak. Jadi bisa menyesuaikan mungkin kira-kira mahasiswa tersebut cocok dengan dosen yang mana. Nah, kemudian juga setelah itu kan ada kesediaan ya Pak, ada daftar kesediaan apakah memang sebelumnya profesor tersebut atau dosen tersebut bersedia atau tidaknya. Jadi sebelumnya juga setelah itu dijadwalkan dulu untuk kira-kira beliau bisanya kapan. Jadi nanti akan menyesuaikan dengan jadwal bisanya beliau itu kapan, kesediaannya itu kapan. Tapi dalam tenggat waktu yang memang nanti ditentukan terlebih dahulu, Bapak. Seperti itu. Baik, ini eh, mungkin hal-hal yang apa terobosan-terobosan yang dilakukan dalam bentuk perpustakaan ya kepustakaan. Bagaimana anak-anak itu atau katakanlah mahasiswa ini memperoleh referensi yang memang qualified ya sesuai dengan apa namanya keilmuannya. Kadangkala sisi kemanusiaan ini yang perlu eh, disuguhkan perbandingannya antara jumlah mahasiswa ya, karena yang namanya mahasiswa kan semuanya kan membuat penelitian ya, baik skripsi, tesis dan disertasi. Sementara dosennya, nah kira-kira dalam konteks living collection untuk di UIN Saizu ini mempunyai peluang berapa sukses ya, ya dengan jumlah populasi mahasiswa dengan dosen yang memiliki kualifikasi tersebut. Kalau saya yakin insya Allah akan sukses sudah akan 90% Bapak. Insya Allah saya yakin untuk konsep ini. Ya. Maksud saya 90% itu dasarnya apa? Kemudian kok mengatakan 90%. Apakah perbandingan mahasiswa dengan dosennya jumlahnya cukup ideal? Ataukah memang kemudian ada komitmen dari dosen siap memberikan layanan kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun? Gitu. Ya. Ini yang kemudian menjadikan concern bahwa ini bukan hanya sekedar gimmick, tapi memang real bahwa ini menjadi salah satu terobosan yang memang membanggakan, mengembirakan bagi dunia kampus di UIN Saizu. Ya, Ya, melihat dosen yang pernah mengampu metode penelitian itu juga cukup banyak dan juga em, apa namanya kemungkinan kemungkinan untuk kesediaannya juga ya sudah dimungkinkan sudah akan banyak yang bersedia gitu Bapak. Jadi saya yakin untuk konsep living collection ini akan insya Allah akan berjalan dan juga akan berdampak juga untuk jangka panjang ke depannya. oke. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Panjenengan bahwa untuk suksesnya Living Collection ini didasari atas komitmen bersama ya. Komitmen bersama antara mahasiswa dengan dosen sebagai Living Collection tadi. Artinya ini menjadi kunci keberhasilan ada pada komitmen antara dua belah pihak. Nah, komitmen ini tentu ya harus didasari pada hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing. Jangan kemudian ini ada alasan ini dan itu, ya kemudian sebenarnya ini kepentingan pribadi personal yang bersangkutan, dosen yang bersangkutan atau mahasiswa yang bersangkutan. Tapi kemudian ini efektivitas layanan living collection ini tidak menjadi efektif. Nah ini agar tentu juga dibuat komitmen bersama dalam konteks yang umum sebagai seorang dosen,
sebagai seorang mahasiswa, dan seterusnya. Saya kira ini adalah satu terobosan yang sangat bagus. Sekiranya ini bisa menjadikan salah satu referensi bagi mahasiswa untuk membuat penelitian yang lebih tajam, ya, yang bisa rasional ya, sesuai dengan metodologi penelitian yang ada. Good luck untuk panjenengan, good luck ya. Semoga ini menjadi salah satu terobosan yang bisa membawa pada kebaikan bersama. Dan ini cukup bagus dan apa namanya melibatkan seluruh komponen stakeholder yang ada di kampus UIN SAISU. Oke, saya kira bagus ini. Terima kasih. Saya tidak akan menambahkan apapun karena memang saya kira untuk dunia kampus ini sudah cukup banyak literasi yang disiapkan baik online, offline, bahkan kesediaan komitmen dari masing-masing yang ada. Duh, terima kasih. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk saran dan masukannya. Ya. Ya, terima kasih untuk peserta Mbak Anissa. Apa yang menjadi rangsangannya mudah-mudahan bisa betul-betul terrealisasi atas dukungan dari para mentornya, dari sesama dosen dan seterusnya. Ya, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Ibu Indah. Kasih. Boleh Barangkali sedikit masih. menambahkan nggak Pak Muhlas? Oh, bagaimana Pak Mukhlis? Masih boleh? Eh, 1 menit ya? Monggo, monggo. Oke, 1 menit penguatan. Jadi yang ditanyakan Pak Mulis tadi itu ya kegundahan kita itu sehingga ini menjadi jawaban gitu. Mungkin bagi beberapa yang tidak terbiasa di perguruan tinggi juga kayak rada aneh gitu ya. Tapi di UIN Saizu itu layanan-layanan seperti bibliometrika untuk penelitian itu sudah biasa. Di perpustakaan itu biasa kita ada bimbingan misalkan kuesioner kurang valid terus gimana-gimana gitu ya. Dan saya yakin ini tidak semua perguruan tinggi juga ada. Jadi memang kelihatan kesannya terlalu muluk gitu ya. Tapi melihat peluang adanya BLU itu nanti saya yakin banyak dosen yang mau karena nanti ada bukti-bukti sebagai evidence bahwa dia telah melakukan ini yang bisa diklaim seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih. Sekali lagi ucapkan terima kasih pada Ibu Mentor, Ibu Indah Wijayan Antasari, juga kepada peserta yang sudah melakukan, Mbak Anissa ya, sudah melaksanakan seminar. Dan jangan lupa untuk direkod. Dan terima kasih, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita sampai di nomor yang kelima atas nama peserta Bagus Indrawan MPD dari UIN Sunan Kudus. Mas Bagus sudah siap, Pak mentornya?